akhirnya namanya 14 kan begitu kan. Ya. 14 terdiri dari karena memang pas dia kena pada hari Sabat pada waktu itu kan begitu ya. Jadi kita tarik saja waktu Israel kan begitu. Kalau kita ikutin waktu Israel kan tidak mungkin nanti tengah malam kan baru dia berubah lah kan. Kita ambil aja. Ada orang bilangnya pada itu ada satu, kita bilangnya eretnya seperti eretnya Sabat. Dia bilang ini yang pendek-pendek sumu tadi yang sudah dungu-dungu yang begini. Dia bilangnya nanti sore, Sabtu sore itu kan mau menuju Minggu kan, mau habis tanggal 18. Dia bilang namanya eret. Ini kan namanya yang subuhnya pendek, yang otaknya sudah pendek. Makanya dia bilang tadi, kalau namanya anjing kembali ke muntahnya, seperti orang bodoh kembali ke bodohannya. Gitu? Yang dia bilang tadi kita bilang kepalanya, dia bilang ekornya. Kita bilang ekornya, dia bilang kepala. Ini kan orang yang terputar balik. Yang dia putar balik ini kan, dia bikin orang ini kan akhirnya apa? Yang tidak ada pemahaman benar tadi dia ikut saja. Dia ikut tanpa penyelidikan yang benar, kan begitu? Ya, akhirnya apa? Benar kan? Iyov bilang, coba Iyov 11 ayat 12. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Kalau sampai namanya orang dungu ini memahami, itu anak keledai liar bisa jadi manusia loh. Saya sampai bingung. Kalau si dungu yang saya bilang dungu, kita bilang kepala, dia bilang ekor. Coba, ini kan namanya super dungu. Ya, penyelidikan kita ada, tanggalnya ada, jamnya ada, kan begitu kan? Coba, tidak begitu Pak. Penanggal saat itu betul, mungkin dari sana lu yang salah nangkap, gitu. Bayangkan 14 itu ada namanya di Sabatnya. Lu Sabat lu bilang pakai eret, ya, eret Sabat dia bilang kan. Nah terus yang tanggalnya lu ambil ke ekor itu ke awalnya. Ini kan orang-orang yang muter balik kan seperti anjing kembali ke muntahnya, kebodohannya kembali bodoh lagi, dungu lagi. Coba Amsal 12 ini. Ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dungu. Jadi lu ngomong segala macam, itu bukan Pak, itu namanya sudah ekornya sana. Istilahnya mereka kalau sana, kalau terakhir Habdallah namanya. Itu Habdallah Pak, bukan Pak, itu apanya kepalanya, itu yang tadi bilang tadi ingat. Susah sekali orang dungu itu mau diomongin, tetap saja dia membabi buta. Ya. Coba bayangkan aja. Taurat itu satu iota. Lu tahu nggak isi kitab Taurat itu? Isi kitab Taurat itu ada kedua loh batu. Ya toh? Ada kedua loh batu di dalam. Dua loh batu ini, dua loh batu itu tidak sembarangan orang dekat-dekat situ. Ruangan Maha Kudus itu tidak sembarangan orang masuk. Sekalipun dia keturunan Lewi tidak sembarangan. Kecuali namanya masuk ruangan Maha Kudus yang tempat kedua loh batu tadi itu ada di situ, di tabut itu keturunan namanya Aharon. Keturunan Aharon sendiri pun itu dari siapa? Eliasa. Ya? Kan begitu. Enggak keturunan Itamar. Ya. Karena Eliasa lah ini yang memegang namanya peranan imam besar ini. Jadi yang namanya ruangan Maha Kudus sekali setahun itu masuk di dalam ruangan Maha Kudus tidak sembarangan. Coba bayangkan aja dalam ini namanya Taurat. Taurat itu kalau tidak ada loh batu itu namanya bukan Taurat. Ya? Kalau tidak ada loh batu itu tidak ada Taurat. Coba bayangkan aja Yerusalem sekarang kagak ada, bait sucinya kagak ada. Nah kalau mau hapus dosa pakai apa? Gitu? Ingat baik-baik ya, perjanjian kepada Israel kalau engkau coba baca namanya Keluaran 24 ayatnya 1 sampai 8, baca itu. Dengarkan baik-baik ini. Ya, dengarkan baik-baik. Berfirmanlah ia kepada Mose, naiklah menghadap Yahweh engkau dan Aharon, Nadab dan Abihu. Coba kau baca ulang pakai judulnya, karena Israel itu pakai judul loh. Upacara pengikatan. Perjanjian antara Yahweh dengan bangsa. Perjanjian antara Israel dengan yang. Terus. Berfirmanlah ia kepada Mose, naiklah menghadap Yahweh engkau dan Aharon, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Mose sendirilah yang mendekat kepada Yahweh, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Mose dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak,
Segala firman yang telah diucapkan Yahwe itu akan kami lakukan. Lalu Mose menuliskan segala firman Yahwe itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian diserunyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Yahwe. Sesudah itu Mose mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Yahwe akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Mose mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahwe dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Inilah darah perjanjian. Makanya itulah kalau kita baca kasus sampai namanya Yosua itu mencurahkan darahnya di kayu salib itu. Itulah yang digantikan namanya domba-domba tadi ini. Ya. Makanya kalau kita baca namanya sekarang ini mereka bangga sekali kalau baca namanya Efesus 2, ya. Ya, wah Taurat itu tidak berlaku lagi ya dengan segala ketentuan. Tapi kalau mereka baca namanya Kolose sana tidak demikian. Kalau kita baca namanya Kolose 2 ayat 14 sana kan gitu, sudah dipakukan, digantikan tadi darah-darah domba tadi. Ini pakai darahnya sendiri kan begitu ya. Kalau kita baca keseluruhan, makanya saya sering ngangkat dan dulu jangan bermain-main Anda ini ya. Apalagi Anda hanya pembaca fasih ini, ingat baik-baik loh ya. Ya, ada hukumannya yang berat. Kalau engkau baca di sana nanti Imam Ibrim Anna maupun Ibrim 10 sana ada situ ada ancaman loh ya. Ancamannya tidak main-main loh. Tidak bisa lo turunkan lagi kedua kalinya Yosua ini kok salibkan lagi ya. Ya, karena sudah ditanggungkan semua utang-utangmu sekarang itu, utang-utangmu sekarang ini, domba-domba ini sudah dihapus sekarang, dia pakukan dirinya di kayu salib itu. Dia gantikan domba-domba ini. Makanya namanya Pesak ini jangan bermain-main. Ya, jangan Pesak tadi lu bilangnya tapi bilangnya ini bahasnya kepalanya gini, lu bilang ekornya lu putar balikin. Ini yang saya bilang dungu itu lu mau ngomongin tetap dungu aja. Dan biasanya dungu ini sama dungunya. Ya, ini fakta, ya. Itulah yang dikatakan tadi perjanjian dengan darah. Makanya kalau engkau baca namanya Ibrim 9 ayatnya 22 coba ingat. Ibrim 9 atau Ibrani lah ya Ibrim lah kan tulisannya memang Ibrim bukan Ibrani. Ibrim 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Torah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah segala sesuatu disucikan dengan darah tanpa penumpahan darah itu makanya sudah ada dosa ini nggak tahu lah. Itulah yang ditumpuk-tumpuk sekarang ini. Ya, penindasan demi penindasan. Penindasan tumpuk penindasan, tipu timbunin tipu. Inilah penipu sekarang ini. Coba ya. Kalau kita baca lagi sana karena kan Timotius tadi 6 sana kan akar dari segala kejahatan itu namanya cinta uang. Karena uang akhirnya orang memutar balikan. Memutarbalikkan kebenaran itu, makanya sudah dikunci. Ini saya tidak tahu ini kenapa, memang itulah yang terjadi ini, yang mereka tidak sadari juga. Ya, kita lihat sekarang ini supaya lebih bawah lagi di sini, mereka beli gelar. Ya. Mereka beli gelar. Mungkin sekolahnya dulu karena tidak terregistrasi kan akhirnya apa? Tidak terdaftar, udah dia cari lagi yang lebih sah kan pemerintah sah. Jadi kalau pemerintah sudah akui, di sorga juga diakui. Itu penipuan. Itu yang dia bilang tipu dengan timbun tipu. Mereka beli lagi ijazah, tidak pernah kuliah. Loh sekarang ini kan begitu rusaknya di bumi ini, ya. Banyak gak di ilmu sekuler juga beli ijazah? Terlalu banyak juga di kerohanian, apalagi oleh dunia gila. Ini bukan fitnah, ada yang saya tahu. Ya. Sampai geleng-geleng kepala. Ya, mungkin sekian lama lu baca kitab suci, tapi kalau lu masih beli lagi itu yang benar-benar tadi lu tidak pernah kuliah, ya, tidak pernah terus lu ambil itu supaya kelihatan lu sah. Tunggu waktunya penghukuman ini. Karena dia datang nanti tidak seperti waktu dia jadi manusia. Ya, kalau dulu waktu dia jadi manusia mereka tidak kenal siapa ini. Mereka tahu hanya anak tukang kayu. Ya,
Mereka tahu tukang kayu ini, kan begitu kan. Aduh, dia tuh udah punya pendidikan. Pendidikan apa loh? Kan begitu. Lawan namanya imam-imam ahli Taurat itu. Ya. Dia menyamar sempurna. Sangat sempurna karena memang dia adalah sempurna. Dia kudus, kan begitu. Dia datang menyamar jadi manusia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini. Ya. Saya selidiki kitab suci bertahun-tahun sehingga saya mengatakan dulu tahun 2000 itu. Ya. Bilang ke istri saya, kedua anak saya, dia adalah Yahweh itu, buang saja itu obat-obat, gak usah pakai, gak usah lah, lu tidak akan mati selama 20 tahun ini. Ya. Itu membuktikan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia itu. Ya. Saya tidak terlalu tergiur dengan orang, tidak terlalu pengaruh. Mana buktinya sembahlah aku, otakmu yang tumpul, dia tidak butuh pengakuanmu. Ya. Dia tetap namanya pencipta alam semesta sampai selama-lamanya, bukan atas pengakuan dia jadi Tuhan, tidak. Ya. Dari pengalaman saya membaca, saya coba telusuri ini siapa anak manusia itu. Ya, ternyata anak manusia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi dan bernama Yahweh juga. Karena Yeshua itu Yahweh penyelamat suai. Ya. Dia tidak pernah namanya Isa, dia tidak pernah namanya Yesus. Dia tidak pernah namanya Yeshua, sekalipun mereka dulu ibunya mungkin dikasih nama itu, tapi perkataan namanya malaikat itu kasih nama dia adalah Yahweh penyelamat karena memang dialah datang di bumi ini. Ya. Bagaimana kita tidak mau mengakui? Ya. Mana ada manusia manapun, hanya kedua orang yang saya selidiki kitab suci bertahun-tahun ini, hanya 2 orang, ya, yang membangkitkan orang. Siapa mereka itu? Sebelum namanya datang apanya Injil ini, apanya kabar gembira itu adalah namanya Elijah dan namanya Elisa. Yang kedua orang ini yang membangkitkan orang mati, tapi mereka pakai nama Yahweh. Dari situlah saya melihat bahwa Yahweh lah benar-benar jadi manusia itu dengan perkataan sendiri. Perkataannya sendiri namanya Yohanan 8:24 tidak disinggung-singgung dari mimbar. Ya. Kalau engkau baca di sana ingat baik-baik, Yohanan 8:24 mengatakan begini, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia coba garis bawahi, ya, kau matilah dalam dosa. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia ini siapa? Dia adalah Bapa itu siapa? Adalah Yahweh itu. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh ini sendiri, mati dalam dosa. Banyak yang nggak mati, nggak banyak yang mati, saudara, karena tidak kenal. Mereka bilang adalah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya, ada yang ditanyakan sama-sama dokternya ini, satu dokternya katanya luar negeri di Inggris. Ya, satu dokter dulu di bagian juga Tritunggal juga dulunya, dia fanatik juga. Akhirnya dia mungkin dia baca tekun, akhirnya dia bilang Tuhan kita hanya satu. Ya, dari gereja besar juga ini, dua-duanya jadi satu rumah dulunya. Ya, satu bilang bahwa itu tidak ada lagi Tritunggal, bahwa dia adalah, sekalipun dia pakai namanya Allah, ya, dia adalah itu Allah sendiri, kan begitu kan, coba, ya, dia tolak namanya Tritunggal itu, ya. Masih saya bilang dari dulu kan Tritunggal gak ada, hanya ada satu tulisannya di dalam, ya, keempat penginjil itu. Siapa penginjil yang menulis ini? Ya, adalah namanya Matitya 24 ayatnya 19. Beginilah gitu lah. Pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu satu-satunya, tidak ada lagi namanya Allah Bapa, Allah Anak, Roh, tidak pernah ada. Hanya satu-satunya, yang penulisnya juga hanya satu. Sedangkan penulis yang lain ini ada ketiga penginjil ini tidak pernah menulisnya. Hanya satu-satu yang menulis itu. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maksudnya apa sih sebenarnya kalau kita baca selengkapnya kitab suci dengan kita bergaul tiap hari di dalam, pasti nanti ini artinya begini, Bapa itu menjadi anak manusia itu kembali lagi kepada roh Bapa itu adalah roh, karena dia adalah Roh Kudus, karena memang Yeshua ini lahir dari Roh Kudus, ya. Dia itu lahir Roh Kudus, Bapanya adalah Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu siapa? Dia adalah Yahweh menjadi anak manusia kembali lagi kepala ke Roh Kudus. Sebenarnya kan seperti itu, tidak akan sulit di dalamnya, ya. Makanya dengarkan pada waktu dia benar-benar melihat pusing ini mereka ini, akhirnya apa mengatakan? Coba baca ini Markus namanya 12.
Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Dengarkan itu. Markus 12 ayat 28 Sampai 34. Hukum yang utama. Hukum yang utama ini dari Taurat loh ini. Ini Taurat loh yang dia suruh ngomong. Kan coba baca dengan simak, dengan hati yang rendah kan begitu, dengan simak baik-baik kata ini ya. Coba keras. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yeshua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yeshua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yeshua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Torah itu kepada Yeshua, "Tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa." Tepat berkata bahwa dia Esa, tidak ada lain. "Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yeshua. Tidak jauh-jauh dari kerajaan sorga. Ini kan kutipan dari namanya Taurat. Hanya pada waktu itu dia tidak mengenal, aku sendiri loh ini yang di depan ya. Sebenarnya, tapi mereka tidak mau percaya. Makanya kalau engkau baca Yohanes 10 di sana ayat 24, jangan bikin bingung kami kalau engkau mengatakan bahwa engkau Mesias. Jangan dia jawab, dari pekerjaan itu kamu tahu saya siapa. Gitu. Kan begitu. Ya, coba baca Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. 25. Yeshua menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Iya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Dalam pekerjaan itu kamu tahu siapa sebenarnya. Tapi kalau namanya sudah dungu ini bertahun-tahun tidak pernah diungkap, seolah-olah namanya anak bapak. Ya, coba ada anak-anak bapak, terus nanti kalau berkelahi tiga-tiganya di atas, lu bingung di bumi. Ya, bilang bapaknya sahabat, lu bilang anaknya minggu. Wah, kan ini nggak rusak betul ini. Bapaknya bilang pondok daun, lu bilang Natal. Ini kan bisa berkelahi di sorga di sana. Ya, coba bertentangan semua di dalamnya. Kata Yesus katanya minggu, kata Yesus katanya Natal. Ini kan bagaimana sih? Itu ini kan ngerusak ini. Ya. Pada Yeshua itu kan semua diikuti, Pesak diikuti, pondok daun diikuti, semua tidak ada yang diabaikan karena dia sendiri pun yang berfirman, yang suruh nulis, dicatat oleh namanya Mose. Ya, dari pembacaan kitab sisir pun kita sudah tahu di mana ini pembohong ini. Nama Tuhan tidak kelihatan lagi. Coba bayangkan kedua loh batu tadi itu. Ya? Kalau kita baca lah ya, Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ya? Tidak ada lagi, sekarang mereka ganti. Tidak ada lagi tulisannya Yod-Heh-Waw-He. Mereka ajarkan lagi ada tulisan Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang ada Allah huruf besar semua. Kan bingung orang tulis ini. Kalau ditanya mesti ahli-ahli tadi kan, wah karena dia tidak memahami. Dia pakai namanya buku-buku bapak gerejanya. Bapak gerejanya sendiri pun juga belum lahir. Ya, mungkin yang di mimbar ini saya lebih tua dari mereka. Ya. Kalau mau diadu-adu pun ilmu namanya kerohanian, ayo kita adu pakai namanya buku kitab suci itu. Kau selalu bawa namanya bukunya bapak gerejamu. Kalau kau mau ilmu sekuler adu sama saya, ayo
Paling-paling kau gagal di sana juga, kau nggak bisa apa-apa juga, kau di sekunder sana kan kau lari, di sini akan lu menipu orang, gitu. Berikan cuma-cuma, akhirnya diangkat-angkat tadi, akhirnya apa? Banyak orang kan mati sia-sia. Dan itu tunggu waktunya, suatu saat bumi akan habis, ya. Suatu saat nanti bumi akan lenyap, tapi ingat baik bahwa memperingatkan kita di dalam, ya, kiasan namanya Yona. Kiasan namanya Noah, ya. Dia pakai namanya kiasan namanya apanya Noah. Jadi Noah gitu loh, ya. Jadi tulisannya Noah. Gak ada loh. Ini nama-nama kenapa sih diganti-ganti? Itu orang udah mati kan, udah lapuk, tulangnya juga gak ada, ya. Kristen kini apa? Kapan ada sih? Ya. Kan begitu. Inilah yang mereka putar balikan firman Tuhan ini, penipu-penipu ini. Nah, yang sampai sekarang mereka nipu sana, mereka mungkin gencar sekarang ini kan, mereka cari dokter-dokter palsu, STH palsu itu kan, mereka udah di mimbar, mereka menggembu-gembu tadi itu, ya. Dia bilang kepala jadi ekor dan kepala, kan itu orang dungu itu, yang susah dungu lah, nggak bakal lu bisa ngapa-ngapain, lu mau ngomong apapun nggak akan nangkap gitu kan, ya. Itulah yang terjadi. Tapi ingat baik-baik, Taurat ini terakhir, ya, ini pelayanan yang namanya Rasul Saul, pelayanan terakhir dia karena memang ditangkap sana. Ini masalah Taurat yang dituding-tuding. Dulu pun dituding bahwa namanya Saul itu sudah menghilangkan Taurat, kan? Dituding gitu loh. Oh, Saul itu nggak benar, sudah menyimpang dia. Sekarang tidak boleh sunat lagi, tidak boleh, Taurat itu dianggap sampah. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Ya? Dia pulang lagi berapa puluhan tahun kemudian, itu dipulang ke Yerusalem sana. Coba kita baca. Ya, terakhir ini kan dia ditangkap nanti habis dia ngomong tadi ini. Nah, dia berikan pertanggungjawabannya di Yerusalem sana itu, akhirnya ditangkap. Kan begitu ditangkap, ya, Kisah Para 21. Tapi baca dari Kisah Para 21 ayatnya 15 sampai 24. Cepat sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami. Berkemaslah mereka menuju ke Yerusalem, ya. Lalu berangkat ke Yerusalem. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ya. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Ya. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara-saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Mereka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mendengar, segala kabar itu bohong ternyata. Yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap melainkan engkau patuh kepada namanya Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain. Udah deh, sangat 24 aja tadi sudah saya bilang. Ya. Ternyata itu tidak benar. Ya, dia bikin pertanggungjawabannya kepada namanya rasul-rasul yang lain di sana ini, ya, Kepa dengan teman-temannya. Ternyata ini tidak benar. Ternyata engkau ini patuh, lihat kan beribu-ribu orang taat kepada Taurat. Begitu mengelabui orang-orang sekarang dari riba Taurat itu namanya sudah sampah. Otaknya yang sampah. Akhirnya banyak orang yang mati konyol, gitu. Mereka memperlengkapi diri dengan pendidikan luar negeri, ya. Akhirnya merubah semua tatanan Tuhan, semua hukum-hukumnya dihancurkan di dalamnya, gitu. Tidak ada lagi di dalamnya, semua digantilah. Tadi kalau kita baca namanya 10 hukum Taurat itu, kalau kau baca namanya Keluaran 20 di sana itu, kau baca di situ, ya, dari 1 sampai 17 sana itu apa di sana ini kan, coba ya.
Sabatnya sudah tidak ada, mereka gantikan lagi minggu. Nama Tuhannya tidak dikenal lagi. Kan begitu kan? Ingat baik-baik ya, bangsa ini binasa karena tidak mengenal. Kalau engkau baca namanya Hosea, ya, Hosea 4 ayat 6 di sana mengatakan bangsa ini binasa karena tidak mengenalku, tidak mengenal Tuhannya lagi. Kan begitu. Mereka tidak pedulikan, enggan namanya mengenal nama Tuhan, tidak mau. Kan begitu. Ya. Tapi ingat baik-baik ya, baca lagi, ingat Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Kalau kita lihat sekarang yang dibilang saya mungkin sekte lagi nanti, coba baca di situ. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami Berbakti kepada Yahweh dengan menganut jalan Tuhan, ya, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Torah dan dalam kitab nabi-nabi. Kitab Taurat dan kitab para nabi tidak pernah aku menyimpang. Tidak pernah aku menyimpang sedikit pun juga menyimpang. Bagaimana dia mau menyimpang kalau namanya Yesua sendiri pun tadi. Jangan sangka loh ya, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 iota itu saya tidak meniadakan. Ingat baik-baik. Kan begitu kan? Ya. Ingat baik, saya tidak meniadakan loh ya, begitu kan? Makanya kalau kita ngomong-ngomong ini kan ada orang lagi itu, ada yang bilang, wah ini ajaran dari mana lagi? Karena otaknya tumpul, dia tidak pernah baca kitab suci. Ya. Padahal yang saya baca tadi, kalau dia catat kan pasti bilang tuh, waduh, kenapa kita jadi begini ya? Kan begitu gitu, ya. Ya, mestinya begitu. Ya. Tapi karena tadi tumpul otaknya, dia benar-benar kan membangga-banggakan dokternya, dirimbang karena dokternya penipu dengan penipu. Ya, ini timbul terus. Sekarang coba kan, Yerusalem nggak ada, bait sucinya nggak ada. Bayangkan saja itu timbul terus, timbul dosa ini. Tapi ingat baik-baik bilangnya Ibrani 9 ayat 22 sana kan, ya. Tidak ada namanya pengampunan kalau tidak ada darah itu. Coba, ya. Segala sesuatu itu semua pakai darah. Tanpa darah itu tidak ada pengampunan, coba. Ya. Apalagi tidak mengakui Yesua adalah Yahweh itu sendiri yang mengorbankan, yang mengizinkan tubuhnya tercabik-cabik di kayu salib itu. Ya. Sehingga pada waktu Pesak itu harus Pesak yang benar. Satu hukum berlaku kepada Israel dan bangsa asing. Itu sudah diperintahkan. Kalau engkau baca Keluaran 12 sana selengkap-lengkapnya, ya toh? Pasti lo tidak akan mau. Pasti engkau mau belajar kitab suci ini sehingga tidak dibodoh-bodohi. Kan begitu kan? Ya. Kan begitu. Terakhir baca namanya Kisah Para 28 ayat 23. Ini kan dia pakai juga Taurat. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Saul. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Tuhan, dan berdasarkan hukum Mose dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yeshua. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Dia meyakinkan, ini kan sudah dinubuatkan oleh Taurat dan kitab para nabi. Ya. Taurat itu kan mana sih kadang-kadang dipakai namanya Ulangan 18 gitu. Nah, otakmu yang tumpul baca kitab suci benar. Kalau engkau baca di sana namanya Ulangan 32 ayat 39 baru kau sadar, oh itu awalnya dari situ. Tuhan nanti akan jadi manusia. Ada kata di dia, coba ada apanya 39. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Lihatkan akulah dia. Dia ini siapa? Tidak ada Tuhan kecuali Tidak Aku. ada Tuhan yang lain. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat Tidak melepaskan ada. dari Dia sudah tentukan di situ tidak ada, hanya satu-satunya Tuhan ini adalah Yahweh itu sendiri. Itu diinformasikan dari situ. Itu yang diyakinkan kepada orang Yahudi. Ya, hanya Yahudi ini kan tadi kan tidak semua juga mereka juga ini kan bandel sekali. Pintar nggak pintar, tapi bodoh kan begitu kan. Makanya kalau engkau baca lagi di sana ini kan Yesaya 43 10-11 ini. Ya. Nanti baru lain kali nanti kita detil lagi nih masalahnya siapa sebenarnya Yesua ini. Tapi baca dulu tuh Yesaya 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksi. Itulah yang dia nubuatan nanti saksi-saksi dan nelayan-nelayan ini.
Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tidak Tuhan ada dibentuk, lagi juru selamat. dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat. Ini kan diinformasikan tadi yang dia yakinkan. Dia yakinkan kepada Yesua. Yesua ini kan sudah di dalamnya sudah ada tulisan namanya kitabnya Mose dan kitabnya para nabi bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak saudara? Amin. Amin gak? Amin. Ya. Tadi kan dia bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia mati dalam dosamu, kata Yohanan 8 ayat 24. Begitu juga lah Yohanan 14 ayatnya berapa? 17, 19 coba. Begitu juga lah itu. Coba. Ini banyak orang yang mati konyol gara-gara pengajarannya ini. Ya. Terkecoh dengan doktornya, lulusan luar negeri. 17 sampai 18 ayat 19 cepat kan? Yohanan 14 ayat 17, 18, 19. Iya, cepat Anda. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Kamu tadi baca apa ya? Yohanan berapa? 14? Ayat 17. 7 sampai 9 lah. Sorry banget ya. 7 sampai 9. Yohanan 14 ayat 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan Sekarang kamu mengenal telah Dia. melihat Dia. Melihat Dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan Bapa kepada kami, sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama. Filip, namun engkau tidak mengenal aku. Namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan Itu pekerjaan. makanya dia jadi manusia tadi ini kan begitu kan, hanya tukang kayu ada, nggak usah pikir, dia tidak lihat lagi apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan tadi yang sudah dibaca Ibu Ana tadi. Ya, dari pekerjaan kamu tahu sama saya siapa. Itulah yang tidak dibaca gitu loh. Kalau kita baca lagi kan Yohanan 17 ayatnya 1-2 ini. Matius 17 kan itu kan yang dia tanggalkan ini, ya. Kalau dia datang dengan kemuliaan, mati semua orang di bumi ini. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Dia Yohanes naik ke gunung saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka. Dia berubah-ubah dengan dia berubah tadi kan manusia biasa tadi, dia berubah-ubah. Wajahnya bercahaya bersinar-sinar seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Terang kan gitu, tiba-tiba dia berubah rupa tadi kan begitu kan? Itulah namanya Yahweh menjadi manusia itu. Makanya Filipi 2 tadi, Filipi 2 ayat 6-7 di sana kan begitu ya. Itulah yang tadi yang dia mengosongkan tadi kemuliaan ditanggalkan menjadi manusia sudah keliri ini. Itulah namanya Taurat. Ya, Taurat itu jangan dikutak-kutik. Kalau engkau kutak-kutikkan Taurat, mati konyol dan tunggu waktunya. Penipu-penipu ini kan belum. Ya, tapi pada waktu dia mati nanti baru apakah gelarnya nanti yang diperhitungkan atau namanya ajarannya. Ingat baik-baik ya. Matitia kalau kau baca Matitia 25 di sana, kalau kau baca dari 31 sampai selanjutnya itu, apa yang pertanyaan kamu, dia tidak tanya lu dokter berapa kali lu khotbah, dia tidak pernah nanya, dia nanya kan gitu kan, ya. Makanya dia bilang, domba kau sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya, domba itu kan apa pertanyaan? Karena engkau
melihat orang yang paling hina itu, nah engkau lah yang surga. Karena engkau tidak melakukan yang paling hina itu lu neraka. Gitu. Coba kan sekarang kan bikin perpuluhan, garuk-garuk perpuluhan, ya, tapi kebenarannya kagak. Pada dia datang di bumi ini, jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Terus kita ini boleh kita selamat kalau kita patuh firman. Terus kita ini bagaimana? Kan kita selamat itu secara pribadi loh, saya kasih tahu ya. Secara bangsa nggak mungkin karena tadi Mazmur 147 ayat 20 tidak mereka mengenal hukum, tapi secara pribadi bisa selamat tak bisa. Baca namanya Kisah Para 10 ayat 35. Ya. Coba baca. Ya. Jadi bukan secara bangsa di situ, secara bangsa nggak mungkin. Nggak ada. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi orang yang mengamalkan yang patuh kebenaran, orang itulah yang selamat. Ini kan sudah diinformasikan juga Imamat berapa? 18 ayat 5. Coba. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan Orang yang melakukan itu orang yang selamat. Itu sudah pribadi. Makanya sudah dikunci di sana Yesaya 30 ayatnya 28 ini. Ini kan sudah dikunci ini. Jadi mau orang dungu tadi ini, lu bilang kepala, dibilang ekor, sampai mati pun dia akan bertahan, itu adalah ekor. 28. Yesaya 30 Ayat 28. ayat 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayat kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku. Jadi kalau anda lihat di ayat-ayat itu dia pasang lagi kekang ini. Kekang ini kan saya kan pernah udang ada medali di sini. Kekang ada dia sesat aja. Lu bilang kepala, dibilang ekor kepala, dia ini muter-muter seperti itu. Itu yang terjadi, ya. Jadi Taurat itu adalah segala-galanya, ya. Ya. Kalau Tuhanmu esa, tapi kalau Tuhanmu tiga itu bisa berkelahi dulu.